Ini alhamdulillah grup ngaji di depan ini sudah nang Mekah kabeh, keren termasuk Lelokman kabeh terus. Termasuk bojo kula nang Mekah. Mbah Mun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini berhasil paling banyak keluarga kula haji. Bojo kula bule-bule kula misanan to haji. Kula gentenan kok abot ngaji. Jadi kula ditawani kaji. Apa jane dadi pegawai kaji, wae ngurusi wong-wong kaji. Kula sebenarnya kapan-kapan aku yo kaji sing. Tapi kula wis kaji kapan-kapan. Yes. Penting nek kangen haji. Tapi ini nembe tren sing arep-arep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah maknane ngrameni. Tawaf maknane muter. Nah sehingga sa'i rungokno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dhahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu, tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu, wah ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger? Ya mereka ora maknane tapi seneng Islam, kok maju. Misalnya dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan, dadi angel terang. Kok protes berkorok adat NU ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampe jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Mulane jare bapak iku, jare bapak istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ora istiqomah tapi ngangkangi. Lu banyak lho alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah ana sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku wae diulang-ulang. Nah nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap diganti. Ayo sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin. Lho neraka Kang, maca hukume Allah mek Rasul salah taruhane. Aku ra trimo dibaca PK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya isen dong, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruah gitu. Dadi plus tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen ya. Syafaati. Gue lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok diarani bid'ah itu piye.
sebagian alam itu sudah mangkul, mulai ngaji tuh ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen, itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam, imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini sama sini berduaan ya. Neng ini jangan gereng terus, ngerti ke gereng, gon pring-pring, apa Pak gereng? Sing disone serem, sing biasanya gone gerduo itu. Apa? Winget. Biasanya neng wet apa mus? Sing kancamu itu biasanya neng. Apa jadi? Gak lah sing winget sing seru, gereng nah carane. Apa gak wis, Pak? Ringen pokoknya ringen terus pring sing. Nah, ini kan ada masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu andekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dan ini saya masuk yang gereng kan. Neng winget. Tapi nang kono dipasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana itu dihadang apa? Adzan. Adzan dintani bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini teman. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumia masjidan mergo mahallus sujud, sumia musolan mergo tempat sholat. Jadi nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan karena tadi laisa li alimin ayuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan bisa akeh mursyid. Gak bebas ya. Waduh nugus banget. Oh mesti meriang, mesti tak jamin. Wah ini orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya. Karena saya sering dolanan di Tuban. Main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Loh, kene-kene wis suwi. Wis innalillah musibah. Innalillah musibah. Ya ngrungokno ngajiku. Gak meneng. Seneng alhamdulillah. Terus, tapi sebagian waduh. Jadi sebetulnya saya ingin tawadhu. Aku berkali-kali saya ingin tawadhu. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mau ngaji Mbak Mun, Mbak Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan. Tanggap hoax. Oh tak lawan ya. Tak tahu kok jenengan apal Quran pinten. Tolong jus aku 30. Lereni. Misalnya mulai isya nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh. Gentinan tak ulang gitu tetap. Karena ini enggak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang wong alim iki jenenge enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadhu saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulai isya, balik isya tak malah ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang mau coba pertama wis salah. Qolal Ghazali itu salah. Sing cara aku sebenarnya Qolal Ghazali itu. Kayak gue nisbat itu narupa ya. Qolal Bukhari itu sebenarnya buatan Qolal Bukhari. Semprit terus.
Kenapa? Cemprit. Daripada mari fitnah, tidak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Kenapa nggak ingin? Banyak tonggo-tonggo Gus, kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diundang, saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong, mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenan sujud kolyak. Sing sowan mubaleke. Dadi sahibul bait ngundang, tapi mubaleke sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenan sujud kok. Tak sampean teko gambar aku yakin gambar kula. Ya ora ngono. Nek tak pidatokno kan mbok jenengan terus ora jenengan terus piye? Kenal ke saubin semlepok iya. Kadang saya bete tak Gus, ning omah ngono tak udang mboten teko gak. Wong kiai niku mae mulang aneh-aneh. Sebetulnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan. Dan makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkulan. Mubalihun maknanya orang yang menyampaikan, karena balagha yubalihu tablihun. Terus penyampai itu disebut mubalek. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Tina Imam Mustafa, Imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Jadi makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafadz sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum dari alam manghul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan. Supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar sholat langsung HP-an ya dok. Wiridan ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak, wiridan enggak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya enggak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe Nabi tapi ya aturan. Wong pengiran wajibno kowe kok. Wajibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabul malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan, sebagian orang tak kandani sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat ben go iling-ilingan agak wajib. Nah dulu ngaji di sarang imamnya sudah Mbah Mun terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar. Go iling-ilingan nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan. Iling-ilingan nak wiridan sunat. Atau koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan bid'ah, tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh iku hadis endi. Misale takok-takokan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kaya kula wis biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu wis biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi PK Buddha itu wiridane umat. Jadi sing dipenggali Nabi ku umat. Lan kula agar muangkel sampean ora sida. Ngrene hadis umat wae. Mangkel lah di depane Kanjeng. Ini mangkel lho Nabi piye nah. Diulang ngene ya ono ya ora ono berita alim top. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggih kader pinter, ketua umum dia anak buah, Gang Sedelo wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter dadi cepet gawe generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak digeser anak buah. Berarti cepet kan oleh gawe minterno iku. Minterno bodoni ora ora pokoke terus cepat pinter. Gusur kadang ketua umumnya dikudet. Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak jo kaget nak ono orientalis bilang enggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad.
Muhammad Ahmad tuh kata mangkul apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul tuh maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas gitu terus bener. Ya setelah lah pangeran gak pengen. Terus masalah salah ini perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi gak pernah salah maka syariat ini gak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar. Gue mesum temen gue. Iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cah dalem. Cah dalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngurusi spray. Nabi Yusuf ora kok Mustafa ganteng Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah baya yang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara mungkin hanya diceritakan Yusuf lari. Nah kemudian yang namanya lari itu itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah itu beda dengan Nak Yusuf nakal posisinya madep mesti kena gamus berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana qamisu qudda min kubulin fasodaqat wa huwa minal kadhibin wa ingkana qamisu qudda min tuburin ya fakadzabat wa huwa minal shadiqin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim atau ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suai. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini senang gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi tapi pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya batil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala. Nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis. Masukkan wajah ala komisi bidamin gadib. Dan sudah mereka datang isya ayyakun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh goceng. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaknya serigala itu. Maksudnya apa? Api mangan anakku kabinnya dicoplok isi. Terus dari dulur-dulur Yusuf. Mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali piye. Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya itu utah. Memangnya dia utah ora ono serigala. Mulane cek dari Nabi Yakub cek sopane apa? Serigala iku ape mangan apa? Anakku wae labine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub.